Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yang ada di slide itu adalah terjemahan baru. Maka kita bisa membaca Alkitab kita dan juga bisa memperhatikan yang ada di slide. Yang pertama dari Yesaya pasal 7 ayat 14 saya akan bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Kemudian bagian kedua dari Injil Matius pasalnya pertama ayat 21 sampai 23 saya akan bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman, lebih lagi menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini di dalam satu tema, God with us, Allah Tuhan yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, besok kita akan merayakan Natal. Natal bukan hanya suatu hari dalam kalender kita, tetapi memperingati Natal, memperingati hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kitab Injil mengisahkan tentang kelahiran Yesus, tetapi tidak pernah dicatat di dalam kitab Injil kapan tanggal tepatnya Yesus lahir. Ya. Tetapi mengapa kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus setiap 25 Desember. Saudara, lepas dari perdebatan tanggal lahir Yesus 25 Desember itu pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi ada baiknya dalam satu tahun kita memperingati satu hari yang khusus di mana kita mengingat bahwa Tuhan pernah menjadi manusia. Saudara kasih di dalam Tuhan, dan peristiwa kelahiran Yesus tercatat di dalam sejarah. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa pada abad yang pertama seorang bernama Yesus lahir di Bethlehem. Dan apa yang paling penting yang dia kerjakan untuk kita, yaitu dia melawat kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, masyarakat Indonesia mungkin hanya sedikit saja yang tahu kapan sih tanggal lahir, tahun kelahirannya Presiden Jokowi. Mungkin ada yang tahu, tapi saya yakin banyak juga yang tidak tahu. Tapi tidak penting Jokowi lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tetapi yang penting apa yang dia sudah lakukan bagi bangsa kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-23 dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara, Immanuel itu bukan nama pribadi. Nama putra Natal adalah Yesus. Sedangkan Immanuel adalah satu gelar, satu sebutan yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani, ya, dari kata Immanu dan El. Im artinya menyertai, El, Elohim, Allah, Allah Immanuel. Allah yang menyertai, yang bersama-sama dengan kita. Nah, kata Immanuel hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab. Kemunculan pertama tadi kita baca Yesaya pasal 7.
Yang kedua ada dalam catatan Yesaya pasal 8. Dan yang ketiga adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya pasal 7 yang kita baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa makna dan apa arti Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudara, yang pertama kita akan belajar bahwa Immanuel berarti Yesus adalah Allah. Saudara, mengapa Yesus adalah Allah? Seluruh pengakuan iman kekristenan kita diletakkan pada pernyataan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah. Saudara, mengapa kita mengaku bahwa Yesus adalah Allah? Bahkan ketika dia lahir menjadi seorang baby, seorang bayi yang dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria. Saudara, bukankah kita tahu orang-orang di luar kita, orang-orang yang tidak percaya, banyak yang mentertawakan kita. Banyak yang mencela kita. Saudara bisa lihat di Facebook, saudara bisa buka di YouTube. Orang-orang yang mentertawakan iman kekristenan. Orang Kristen itu bodoh sekali. Masakan ada seorang wanita, seorang perawan yang melahirkan. Ngaku-ngaku dari Roh Kudus mengandung secara supranatural. Orang Kristen itu bodoh sekali. Masa anak kecil yang lahir 2000 tahun yang lalu dikatakan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mengapa kekristenan sejak abad pertama sampai saat ini kita mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Dan kita melihat bahwa pernyataan Yesus Kristus adalah Allah bukan saja tiba-tiba muncul di dalam perjanjian baru, tetapi sudah dinubuatkan sejak lama di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat dan mempelajari misalnya di dalam kitab Mazmur, ada beberapa kali dicatat di situ konsep Mesias, terutama dalam Mazmur 110, di situ kita menemukan. Ada di dalam Yesaya 9 ayat 6 yang tadi kita nyanyikan bahwa dia akan disebut Allah yang perkasa, El Gibor. Dan di dalam catatan-catatan Alkitab yang lain di dalam perjanjian lama. Jadi tidak tiba-tiba mendadak dalam perjanjian baru dikisahkan bahwa anak yang baru lahir dari perawan Maria itu adalah Allah. Saudara, Yesus adalah Allah bukan hanya dicatat dalam perjanjian lama, tapi juga dalam catatan perjanjian baru. Sepanjang Bapak Ibu mengikuti perayaan-perayaan Natal, kita sangat familiar dengan satu ayat yang terkenal, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita juga melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 6, dia yang ada dalam rupa Allah mengosongkan diri menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita lihat juga catatan Roma 9 ayat 15 dikatakan di sana, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan seluruh Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Allah. Dan kita juga mengenal bahwa di dalam peristiwa Natal, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, orang-orang di luar sana sekali lagi mengatakan kita, orang Kristen itu aneh. Masakan Allah menjadi manusia? Saudara, kalau manusia jadi Allah, itu mustahil. Tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau Allah jadi manusia, apa susahnya? Apa susahnya? Bukankah dia Allah? Dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya.
Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan berubah, tadinya Allah lalu menjadi manusia. Dia tetap Allah dan mengambil rupa manusia. Saudara, nabi-nabi kita, para pemimpin-pemimpin agama, mereka semua manusia, bukan Allah. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang adalah Allah yang sejati, manusia sejati. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada pribadi yang unik seperti ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu sebabnya ketika kita menyanyikan lagu Natal, kita katakan dalam lagu Hai Mari Berhimpun, ada dalam satu liriknya mengatakan Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia. Allah sendiri dalam rupa insan. Tuhan kita putra Natal, satu pribadi yang unik. Dia Allah yang sejati, manusia yang sejati. Dia lahir sebagai manusia, tetapi dia disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah yang menyertai kita. Saudara, Allah yang menyertai kita, kita yang mana yang disertai? Tentu saja kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari-hari ini saudara, banyak orang merayakan Natal tetapi di luar Kristus. Hari ini saudara, banyak orang merayakan Natal di dalam gereja tetapi sesungguhnya mereka berada di luar Kristus. Saudara boleh merayakan Natal puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, tetapi di luar Kristus engkau pasti binasa. Dan itu kata firman Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya ada di dalam nama Yesus. Dan itu berarti kalau saudara merayakan Natal tanpa Yesus, itu berarti saudara akan binasa. Saudara, hari ini ketika kita merayakan Natal, apakah saudara menjadi seorang Kristen tapi hanya Kristen-Kristenan saja? Kristen yang begitu lahir otomatis jadi Kristen karena papa mama Kristen, opa oma Kristen, nenek moyang Kristen, maka kita jadi Kristen. Tetapi tidak pernah dalam kehidupan saudara membuka hati satu momen mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa itu, tanpa keputusan menerima dan mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puluhan ribuan kali saudara merayakan Natal, saudara akan binasa dan saudara harus masuk neraka. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Gereja tidak akan memberimu keselamatan. Bahkan agama Kristen pun tidak pernah memberimu keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita merayakan Natal tahun ini. Bukan jadi Kristen-Kristenan saja. Tetapi sungguh menjadi seorang Kristen yang mengambil keputusan bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya membuka hati untuk Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Soalnya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita merayakan Natal tahun ini? Saudara beli baju baru, nggak dosa sih ya. Kita nggak Natal juga beli baju baru kan. Saudara pasang pohon di rumah saudara tidak dosa, tidak salah. Saudara makan-makan enak di momen hari besar juga tidak salah ya. Meskipun harus rem-rem sedikit. Tetapi saudara yang dikhawatirkan ketika kita merayakan Natal tapi tidak ada Yesus di sana. Sehingga kita hilang esensinya. Anak-anak muda bilang salah fokus. Merayakan Natal tapi tidak merayakan Yesus. Saudara, tapi mari kita merayakan Natal tahun ini dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Malam nanti mari kita ambil waktu di tengah-tengah kesibukan kita mempersiapkan hari besar besok.
Ada waktu kumpul bersama keluarga, ada liturgi Natal yang dibagikan bagi jemaat. Mari ambil waktu. Tidak lama, ambil waktu bersama-sama. Kita mau mengucap syukur dan merayakan Natal dengan sukacita. Karena Yesus ada di hati. Karena dosa-dosa kita diampuni. Karena kita menerima jaminan keselamatan yang kekal. Wah, luar biasa saudara. Itu saja satu alasan yang membuat kita bisa bersukacita di hari Natal ini. Kalau saudara tidak ketemu alasan untuk bersukacita di hari Natal ini, patut dipertanyakan. Apakah saudara sungguh-sungguh seorang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Saudara, yang kedua, saudara, kita belajar bahwa Immanuel itu bukan saja Allah, tetapi Dia adalah Allah yang menyertai kita. God with us, Allah yang beserta dengan kita. Saudara, semua agama di dunia percaya bahwa God is in heaven. Allah itu ada di sorga. Allah itu non jauh di sana. Dia begitu mulia, tidak bisa dijangkau. Allah itu Allah yang transenden. Hanya kekristenan yang mengimani dan percaya bukan saja God is in heaven, Allah itu ada di sorga yang mulia, Allah itu mengasihi saya, tetapi juga mengimani God with us. Tuhan beserta dengan saya. Tuhan menyertai kita. Saudara yang kasih, di dalam Tuhan ada sebuah pandangan namanya deisme. Pandangan ini mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan itu pencipta dunia ini. Tetapi setelah Dia menciptakan dunia ini, Dia tidak lagi tertarik pada ciptaannya. Maka Dia tidak peduli lagi dengan ciptaannya. Dia tidak lagi berurusan dengan dunia yang diciptakan. Itu pandangan deisme. Saudara, betapa celakanya saudara ya. Kalau kita punya Allah seperti itu. Allah yang tidak mau tahu. Allah yang tidak peduli. Allah yang tidak mau berurusan dengan hidupmu. Setelah Dia menciptakan dunia ini, selesai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bayangkan saudara, kalau kita punya Allah seperti Allah deisme. Bagaimana kita? Kepada siapa kita berseru ketika hari-hari gelap datang dalam hidup kita? Kepada siapa kita akan mencari pertolongan ketika tidak ada lagi harapan? Tetapi Allah kita, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang dekat dengan kita. Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan jika Allah beserta dengan kita, maka sebetulnya saudara tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Jika Allah beserta dengan kita, apalagi yang perlu kita cemaskan dalam hidup kita. Allah itu pribadi terbesar di alam semesta ini. Seluruh maha ada di dalam dirinya. Dia maha hadir. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Dia maha melihat. Seluruh kekuasaan ada di tangannya. Itu sebabnya tidak ada satu kuasa pun. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengancam kita. Selama Allah beserta dengan kita. Saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan. Baik kehidupan, baik kematian. Tidak ada lagi yang harus kita takutkan. Banyak orang takut hidup. Takut pergumulan, takut penderitaan. Sehingga mengakhiri hidup. Tapi juga ada orang-orang yang takut mati. Begitu ketakutan dengan yang namanya kematian. Karena tidak punya pengharapan. Ada orang takut setan, takut kuasa jahat. Orang Kristen sudah percaya Tuhan. Tetapi lewat tempat-tempat tertentu masih gemetar. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, selama Allah beserta dengan kita, apa sih yang kita takutkan?
Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bahasa Alkitab dulu-dulu, bayang-bayang maut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Indian adalah orang-orang yang berani, ya. Saudara, anak-anak India itu sejak kecil mereka dilatih untuk menjadi seorang yang berani, tidak boleh penakut. Anak-anak Indian yang tatkala mereka hendak menginjak ke usia dewasa, maka ayah mereka akan membawa mereka ke hutan. Ya, ini cerita dulu-dulu bahwa sampai di sana sudah malam hari, sudah gelap. Dia diikat di sebuah pohon dan sepanjang malam anak itu akan ditinggalkan seorang diri. Uji nyali, begitulah kira-kira. Maka sepanjang malam itu tentu saja kita bisa merasakan kalau kita jadi dia, kita akan dipenuhi dengan perasaan takut. Suasananya seram, mengerikan. Ada mungkin suara-suara aneh yang membuat dia ketakutan. Belum lagi ancaman binatang-binatang buas. Mungkin saja ular tiba-tiba bisa merayap di kaki atau di kepalanya. Mungkin ada singa dan sebagainya. Dan sepanjang malam itu anak ini berusaha menahan rasa takutnya. Dan dia berharap cepat-cepat pagi supaya terang. Dan kegelapan itu akan diganti dengan terang. Saudaranya, akhirnya berjam-jam yang sangat lama dan menyiksa. Pagi hari datang. Matahari bersinar dengan terang. Yang tadinya gelap, seluruhnya menjadi terang. Dan anak ini melihat sekelilingnya, dia begitu senang. Dan ketika dia melihat, di depan dia ada sebuah pohon yang besar. Dan di atas pohon itu ada sang ayah yang bersiap-siap dengan anak panah dan senjatanya untuk melindungi sang anak. Anak ini berkata, kalau aku tahu ayahku bersamaku sepanjang malam, kenapa aku harus takut? Begitu juga dengan kita. Kalau kita tahu Allah Immanuel beserta dengan kita, apa sih yang perlu kita takutkan dalam hidup kita? Apapun kondisi hidupmu saat ini, apapun kondisi keluarga saudara hari ini, apapun kondisi pernikahan saudara hari ini, kondisi anak-anak, usaha, pekerjaan, apapun, Ingat saudara tidak pernah menghadapinya seorang diri. Terkadang-kadang kita merasa sepi. Terkadang-kadang kita merasa Tuhan tidak mendengar kita. Terkadang-kadang kita merasa sendiri. Itu hanya perasaanmu. Tetapi Alkitab katakan Allah beserta dengan kita. Allah bersama-sama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Kasihnya tidak pernah berubah. Kesetiaannya turun-temurun. Allah seperti ini yang kita dapat andalkan. Saudara, jangan takut dengan masa lalu yang tidak pernah kita bisa ubah. Jangan takut dengan hari-hari yang kita sementara jalani meskipun berat. Jangan juga takut dengan masa depan kita yang kita tidak tahu. Karena Dia ada di sana. Yesus ada di sana. Karena Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Dan sepanjang tahun 2023 ini tentu kita sudah punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah Immanuel. Dia tahu, Dia besertamu, Dia tahu air matamu, Dia tahu lukamu, Dia tahu kekecewaanmu, Dia mengerti kegagalanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Dia ada untukmu, untukku, untuk kita semua. Penyertaannya adalah sempurna. Hari-hari ini ketika kita tahu, ketika kita belajar, Dia Allah Immanuel.
Tapi mari kita juga mengalami dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Sungguh Dia adalah Allah yang beserta, berjalan, mendampingi saya, ada di dekat saya, bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus berkata, sebelum Dia naik ke surga, ada satu pesan. Tuhan katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah Immanuel ada buat saudara dan saya. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan sebuah pujian. Arti kehadiran. Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan ada dalam setiap peristiwa, setiap pengalaman, setiap ketegangan, konflik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia ada di sana. Kasih-Nya, penyertaan-Nya sempurna. Dia tidak pernah gagal menyertai hidup kita. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidup. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sampaikan semua yang ada yang di dalam hati kami, pergumulan-pergumulan kami, air mata kami Tuhan tahu, kesesakan-kesesakan dalam hidup kami Tuhan tahu. Tuhan kenal, Tuhan mengerti pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tahu, tapi kami tidak pernah berjalan seorang diri, karena Engkau ada di sisi kami, Engkau ada di dekat kami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kami cemaskan. Karena kami percaya Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kami. Menyertai kami. Bahkan sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, agar dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk Tuhan,
Hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Itu yang menjadi alasan kami bersukacita menyambut Natal. Sehingga kami tidak kehilangan esensi dan tidak kehilangan fokus yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada buat kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan Engkau berjalan di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan. Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.